Halo sedulur, selamat datang di podcastnya Eyang Family. Panggilannya sedulur bagus. Ya. Jadi pokoknya kalau ada masuk di podcast jagongan, karena ini kan podcastnya jagongan, jadi Iya. ngobrol santai, Satu terah, satu begitu ya. terang, Keluarga jujur. Nah, maka kita ucapkan selamat datang karena ini adalah episode pertama, dan tentunya di episode pertama ini kita bersama dengan orang nomor satunya di Eyang Family. Di Eyang Family. Nah, kaitannya dengan podcast jujur. Nah, sebelum kita akan memasuki episode-episode berikutnya, kita mau tanya-tanya ke Pak Agus Iya. terkait dengan Eyang Family dan Eyang jujur. Nah, ini bagaimana kok bisa tercetuskan Eyang jujur nih? Itu bagaimana? Iya. Jadi memang kalimat Eyang ini kan memang akrab sekali dengan panggilan cucu-cucu dari Eyang Jumadi waktu itu. Jadi hampir semua cucunya tanpa ada yang mengarahkan gitu kalau panggil Eyang, sampai bapak ibunya saja harusnya panggil kan Pak Bu gitu juga panggil Eyang gitu. Kalau jujur itu kan itu sikatan sebetulnya. Junya itu Jumadi, jurnya Julia. Sekalipun dari kata jujur kan sudah punya makna sendiri. Jujur. Iya, jujur sendiri. Harapannya dari satu terah Eyang Family ini kalau bisa ya selain cerdas, selain terampil, jujur yang utama. Jadi bagaimana membawa putra wayah dari Eyang Family ini menjadi anak-anak yang jujur. Karena kunci suksesnya itu Iya, jujur. jadi cerdas saja tidak cukup, terampil saja tidak cukup, tapi jujur harus. Ya cerdas harus, terampil harus, tapi jujur wajib. Jujur wajib. Ya, Iya. pinter-pinternya orang jujur ya. Ya jujur ya, sekarang kalau di mungkin sebuah perusahaan cari orang yang pertama kali ya mungkin jujur, baru keterampilannya, karena keterampilan kan bisa diajarkan. Betul. Kalau jujur itu watak yang harusnya bisa dipaksakan, watak, dan watak itu nanti kalau tidak dibiasakan beda dengan watuk. Kalau watuk kan kasih obat gitu sembuh, tapi kalau watak perlu proses yang panjang untuk menjadi anak yang jujur. Menjadi karakter sendiri. Iya, itu harapannya menjadi karakternya Eyang Jumadi. Jujur, ya, sepele kalimatnya jujur, tapi artinya cukup panjang dalam membawa terah ini menjadi sebuah terah yang sukses. Untuk menuju terah yang sukses tadi, ini kan kita sudah mematangkan, ini ada logo juga, Iya. Eyang Family-nya. Tapi kita perlu memperkenalkan siapa yang kakung itu, Eyang Jumadi Julia itu kepada pemirsa sedulur tentunya yang ada Iya. di menonton pada podcast kali ini atau Iya. jagung kali ini. Kebetulan kita ceritakan dulu, Eyang itu pecinta budaya. Jadi kebetulan Eyang kakung, Eyang putri itu kan abdi dalam keraton Ngayogyakarta. Iya. Nama lengkapnya kalau Eyang itu di penghujung sugemnya itu paling dalam KRT Bronto Asmoro atau Kanjeng Raden Tumenggung Bronto Asmoro. Lalu yang Eyang Muti itu namanya Juliah, tetapi paling dalam Condrorini. Dan pangkat terakhir sebelum surut, sebelum situ adalah lurah, jadi Mas Lurah Condrorini. Yang kebetulan kedua-duanya pecinta budaya. Nah ini menurun ke Pak Ajeng, menurun ke Pak Agus, menurun ke Pak Igit, Pak Igun, dan semuanya. Termasuk Mama Ana yang juga mempelajari budaya, walaupun budaya kan tidak harus seni. Nah, semua karya-karya inovatif itu budaya. Jadi kebetulan saya ini yang barep, ya Agus Istiadi begitu, lalu menikah dengan Bu Siti Mutmainah atau Mbak Ina. Lalu kami punya 2 anak cowok-cowok, Mas Alvin dan Mas Ian. Pak Igun yang sekarang ada di Jakarta, kadang di Lamongan, pokoknya karena rumahnya Lamongan, istrinya Jakarta. Tapi karena cinta ya jarak yang jauh dekat. Tidak terasa jauh. Iya, ini putranya 3, 1 cowok, 2 cewek. Lalu Pak Igit atau Sigit Triana, ini kebetulan bapaknya Pak Ajeng. Ada punya berapa putra? Apal ya? Oh apa? Cewek, cowok. Nah, Mbak Ajeng, Mbak Mayang dan Adam. Lalu Mama Ana kebetulan juga punya 2 putra, cowok semua, Mas Yuda dan Mas Rangga. Nah, yang terakhir Bu Cici ini Sri Asih Karyani yang menikah dengan Om Hartono dari Bantul sana.
dari Polda, Pol Daratan. Jadi Pol Daratan sudah di daerah paling selatan sana di Samas itu punya 2 putra dan putri, 1 cowok 1 cewek, Mas Ridwan dan Mbak Hasna. Nah ini keluarga yang mungkin awalnya dari 2 sudah menjadi berapa itu 21 atau 22? 22. Harapannya ke 22 ini harus selalu rukun, bandul kerompol, saling mengisi. Mana yang kurang, mana yang lebih harus saling mengisi. Ya intinya jujur itu kalau memang pas perlu butuh gitu ya kalau statusnya minta ya dikasih, kalau pinjam ya dipinjami supaya tidak terjadi sudon, atau dengan kata lain kalau pinjam ya pinjam, kalau minta ya minta, mana saling mengisi. Apalagi kita kan sudah dicoba ini setiap sedane yang kaku di malam Jumat Legi kita berkumpul, mendoakan malam Selasa Kliwon surutnya Eyang Muti kita berkumpul mendoakan bersama. Senang saya yang paling besar melihat mereka pada rukun gitu. Rukun di situ diberikan tentang kejujuran seperti apa dan bagaimana makna dari trust supaya tidak terjadi kontrak. Jadi intinya jujur itu kalau ada masalah sedikit itu harus kita pecahkan pada kumpul itu. Jangan sampai hanya diindum di sini, tahu-tahu besok menjadi besar, meledak, jauh seduluran. Nanti seperti itu, saling mendukung. Kan pas Ramadan setiap hari Sabtu kita buka bersama. Iya. Sampai malam gitu kan, nanti tarawih bareng gitu. Iya, jamaah itu yang harus kita tanamkan. Dari sesibuk apapun, mungkin Pak Agus punya acara saja, tetap ngeboti yang ini karena ini namanya akar dari sebuah trah atau istilahnya kekerabatan yang harus kita nomor satukan. Walaupun yang lain juga perlu, tetapi kalau bisa diatur ya kita atur jadwalnya yang itu. Walaupun mungkin Mbak Ajeng selalu terlambat kalau pertemuan di hari Sabtu karena jelas berbarengan dengan acara di siaran di RRI, nggak apa-apa, tapi nanti kan ini Sabtu hanya selama bulan Ramadan, tapi besok setelah hari Sabtu kita kembali ke habitat awalnya, malam Jumat Legi dan malam Selasa Kliwon. Begitu pemirsa. Nah, sedulur panggilan. Oh iya, sedulur. Sedulur karena memang kita punya prinsip sedulur salawase. Iya. Nah, kaitan dengan tadi kan Eyang Family sudah membahas kita, begitu guyup rukunnya. Nah, ini sebelum kita ke sana Pak Agus, ini barangkali nanti putu-putunya mungkin barangkali ada yang lupa terkait latar belakang yang aku yang mungkin ini. Nah, itu yang harus kita ceritakan. Makanya ketika kumpul malam Selasa Kliwon, malam Jumat Legi itu yang kita ceritakan. Sampai kita ceritakan kebaikan-kebaikan dari yang kakung yang muti itu yang memang teladan bagi kita semuanya. Bagaimana yang kakung yang tidak pernah gibah, tidak pernah ngerenengi. Yang kakungnya ini ngalem karo sama orang itu. Jadi uang ini menurut Eyang kakung ini apik banget. Kalau pas nyandung sesuatu yang kurang baik ya itu karena lagi kesandung kita doakan. Dia juga pernah mengungkit-ungkit orang jeleknya. Itu Eyang kakung. Yang ketiga juga begitu, bagaimana cintanya dengan keluarga, bagaimana menomorsatukan keluarga, kemudian dengan tombol teparu gitu ya. Ya banyak sekali yang itu merupakan sesuatu yang pertama kali, tapi nggak perlu kita ceritakan di sini. Jadi di kampung itu ini saya jadi budaya di masyarakat dulu. Yang nanti yang memulai, walaupun kita nggak butuh pengakuan dari masyarakat sih, tapi kita sampaikan kepada anak cucu bahwa seperti itulah yang terjadi pada yang kakung dari yang muti yang memang memang luar biasa. Harus selalu disampaikan, kudu ditiru. Iya, namanya teladan. Dan idealnya memang kita tidak usah mencari jeleknya karena tidak ada orang yang sempurna. Yang kakung yang muti mungkin juga punya kelemahan, punya hal yang tidak bisa. Tapi yang kita lihat sisi baiknya, apa yang kita tiru dari perilaku beliau, sehingga ke anak cucu itu menjadi sebuah teladan yang bisa kita kembangkan. Termasuk dulu sedulur-sedulur yang akrab dengan yang muti yang kakung kita lanjutkan menyambung silaturahmi supaya terjadi kesinambungan. Apa yang menjadi kesenangannya yang kakung yang muti, seperti yang kakung itu kan senangnya dengan budaya Jawa. Nah kita ya harus
Mbak Ajeng ya harus begitu. Kita boleh hidup di zaman modern, tetapi tetap tidak boleh lupa dengan budaya kita yang adiluhung. Tetap harus dijunjung budaya Iya. yang adiluhung. Nah, berikutnya guyub rukun lagi, terkait dengan guyub rukun lagi Pak Agus. Apa yang diajarkan yang kakung dan yang muti ini sehingga putra-putranya itu tetap guyub dan rukun? Nah itu, yang pertama jangan mencari kelemahannya, jangan mencari jeleknya. Jadi kalau kita nyandung jeleknya, ya mari kita ingatkan bersama, tapi dengan cara yang manusiawi lah. Kan mungkin ada perilaku seseorang yang kadang-kala. Tapi kalau saya belum melihat, yang saya lihat ada baiknya bagaimana ponaan-ponaan saya menghargai saya, dan bagaimana Mbak Ajeng terhadap yang lebih tua. Ini walaupun mungkin usianya masih usia kuliah, tapi ya harus bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, yang itu akan menjadikan yang family ini menjadi sebuah terah yang harapan kita semakin kuat, nanti berlanjut sampai pakaian dan sampai terah ke berapa, punya nama-nama sendiri itu. Ada dari terah, ada sampai apa ada 18 tingkat. 18 tingkat. Iya, tapi saya gak lupa. Tapi ada tingkatan-tingkatan itu, mulai dari ya ayah ibu, kemudian turun ke cucu dan sebagainya, sampai cangga dan sebagainya. Itu harapan kita ya kita tetap sebuah terah yang tidak bisa dipisahkan, yang selalu bersama, saling mengisi, saling asah, saling asih, saling asuh, di mana mana yang merasa lemah ya harus kita junjung, kita angkat, supaya tidak ada kata-kata orang itu. Ya alhamdulillah sekarang satu terah ini ya walaupun tidak ada yang kaya, tetapi setidaknya bisa mengikuti pertumbuhan dari sedulur-sedulur yang lain. Jadi memang tidak ada yang kaya, cuma kaya hati dan kaya seduluran, itu yang paling itu yang paling utama. Niku ada poin yang pernah disampaikan ketika kumpul Agus terkait dengan yang penting padang Ramadan, yang penting kumpul lah itu. Barangkali dulu bagaimana yang kakung menyampaikan ke putra putrinya? Ya, mangan Ramadan yang penting kumpul ya, walaupun sekarang filosofi ini memang sudah tidak berlaku. Nyatanya kita kalau kumpul ya makan kok, bahkan kita mengada-ada seperti kemarin. Ya mengada-ada artinya mengerti parani sedulur-sedulur gitu. Dan kita yang menarik kan ketika kumpul di tempat Pak Agus misalnya, keluarga Pak Igit ya ana sing gawa apa, makna bawa apa gitu. Jadi kelihatannya kumpul ning nggonku, tapi ya sing gawa ya bareng-bareng. Timbang dipangan wong sak omah, dipangan sak terah gitu kan, jadi enak bareng-bareng. Jadi ya mangan ya kumpul, tetapi utamanya tidak harus menjadi prioritas utama. Ora mangan ning kumpulan ki ora apa-apa, wong teko ya wis do warep gitu. Tapi ya tetap kumpul. Apapun acaranya, ayo kita sisihkan waktu untuk sekedar mendoakan. Artinya ya satu Al-Fatihah untuk ayat yang kakung, yang muti, dan juga terah-terah yang lain, Mbak Buyut dan sebagainya. Itu yang utama yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, supaya terah jujur, Jumati Julia atau Eyang Family ini. Bahkan di grup ada Facebook Eyang Family, ada Instagram Eyang Family, dan kini punya produk TV, apa namanya Mbak Ajeng? Ini YouTube, dan nanti namanya ada beberapa program, ini salah satu programnya adalah Di Jagongan. Kan jujur, Di Jagongan ada. Oke, sip pokoknya Mbak Ajeng dan juga yang lain. Ayo kita punya teknologi, kita kembangkan. Teknologi bukan memisahkan pasduran, tapi teknologi yang bisa menyatukan pasduran. Merakat kan? Merakat kan? Emang merakat bahasa Indonesia apa? Menempel nih. Pokoknya merakat ke seduluran gitu. Nah, sebagai pungkasan pertanyaan barangkali nanti bisa disimpulkan, kan saya pinginnya membuat podcast itu tidak hanya kita cerita saja, Pak. Iya. Tapi ada sesuatu yang bisa diambil oleh sedulur semuanya. Iya. Ini mau disampaikan pesan apa untuk para sedulur? Pesannya yaitu dalam perseduluran, baik dalam terah yang lain, mengembang ke tidak hanya satu kasur, satu sumur, dan juga yang lain. Mari kita jaga erat, apalagi dalam sebuah ukhuwah kita bersama-sama untuk selalu mengisi rukun dengan sedulur, rukun dengan tonggo, dan rukun dengan semuanya, yang diawali dari terah kita ini, dari terah jujur yang alhamdulillah kita mengumpul satu deretan, walaupun
Cuman satu yang agak jauh Pak Igun, tapi kan walaupun jauh kan jauh tempatnya, Iya, tapi tetap rasanya komunikasi tetap ada. tetap. Atau kalau kita pas berkumpul keluarga juga kita video Nah, callan, iya benar sekali. cuman nggak bisa ngirim makanan gitu. Jadi Online. yang bisa kita petik dari itu adalah mari kita selalu rukun dan utamakan kejujuran, utamakan persaudaraan, seduluran, dalam bahasa lain seduluran saklawase, jejagongan walaupun guyon, tetapi bisa menjadi wadah untuk selalu bersatu dan dalam bahasanya Om Wakijo itu bandol kerompol untuk selamanya. Oh iya, tadi kunci luar biasa podcast kali ini. Iya, tapi insya Allah nanti kalau perlu kita berharap ya satu terah nanti ya berkumpul di surganya Allah di kemudian hari tentu. Itu kan cita-cita yang utama. Betul sekali. Itu Mbak. Luar biasa. Ya, sedulur, mungkin episode kali ini adalah perdana dan nanti kita akan ada episode berikutnya untuk mengobrol terkait Eyang Family dan juga nanti ada cerita-cerita tentang pengalaman dari wayah-wayah Eyang, karena kan saya yakin setiap orang itu punya potensi dan tinggal bagaimana nanti potensi itu disampaikan sehingga bisa menjadi hal yang positif dan bisa memotivasi dan menginspirasi. Tentunya nantikan di Jagongan episode berikutnya. Monggo Pak Agus bisa diminum. Terima kasih. Bye bye.